masa Prapaskah ialah masa sebelum Paskah. Pra itu artinya sebelum, Paskah hari Paskah, sebelum Paskah. Itu artinya ada berapa hari? 40 hari. Romo, mengapa kita harus berpuasa dan berpantang saat masa Prapaskah? Kita berpuasa dan pantang pada masa Prapaskah supaya kita dapat menyambut Paskah dengan hati yang penuh sukacita, kegembiraan, tetapi juga rasa tobat, memperoleh pertobatan. Dia lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama kita. Puasa dan pantang Katolik itu dimulai kapan dan berakhir saat apa ya, Romo? Puasa dan pantang Katolik dimulai pada hari Rabu Abu, tanggal, kalau tahun ini ya tanggal 2 Maret sudah lewat, dan akan berakhir pada Jumat Agung tanggal 15 April. Itu hari puasa dan pantang. Saat Rabu Abu, mengapa kita ditandai abu dan hitam? Hari Rabu Abu, dari kita ditandai dengan abu untuk menyadari bahwa kita itu kecil di hadapan Tuhan. Kita ingin bertobat, kita ingin hidup lebih baik, kita ingin hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan untuk memperoleh pertobatan. Karena itu juga sudah menjadi tradisi, kebiasaan di dalam gereja Katolik pada masa Prapaskah, dimulai dengan Rabu Abu, hari kita ditandai dengan abu. Itulah awal kita merasa bahwa di hadapan Tuhan kita itu kecil dan tidak berarti apa-apa. Hanya Tuhan yang memberikan arti hidup kita, Tuhan yang memberikan hidup kita punya arti. Itulah ya ditandai dengan abu-abu. Kita berasal dari debu dan akan debu lagi. Kita debu dan akan menjadi debu lagi, tetapi kita dihidupkan oleh Allah. Apa kita harus berpuasa selama 40 hari, Romo? Kita berpuasa 40 hari, berpuasa dan pantang selama 40 hari, karena ada Rabu Abu dan 7 Jumat sampai Paskah itu ada 40 hari, dan 40 hari itu juga menjadi simbol tanda kita mengolah hidup kita supaya kita lebih bertobat, supaya kita lebih mengasihi Tuhan, supaya kita lebih mengasihi sesama selama 40 hari. Kemudian setelah itu hari raya Paskah. Apa saja peraturan puasa dan pantang orang Katolik? Peraturan puasa dan pantang Katolik. Puasa hanya dua hari, yaitu hari Rabu Abu dan Jumat Suci, yaitu wafat Yesus. Yang berpuasa siapa? Semua umat Katolik 18 tahun. 18 tahun sampai 60 tahun yang berpuasa. Puasa artinya makan sehari sekali. Itu artinya puasa. Lalu yang pantang itu berusia 14 tahun ke atas. Jadi kalian ini sudah ada 14 tahun apa belum? Belum ya, tidak punya kewajiban pantang. Tapi sekali sudah 14 tahun ke atas itu pantang.
Pantang apa? Pantang daging dan pantang yang disukai. Kalau yang disuka jajan sekarang pantang ya tidak jajan. Nah, itu puasa dan pantang. Nah, waktunya itu pantang setiap hari Jumat, Rabu Abu dan sampai Jumat wafat Yesus. Lalu puasa Rabu Abu dan Jumat Suci. Untuk kami anak-anak Pia dan Pir, bagaimana cara kami berpuasa dan berpantang, Romo? Jadi bagaimana caranya? Caranya ya ikut serta saja, ada renungan-renungan untuk anak-anak pada masa puasa, ikut doa jalan salib misalnya, ikut doa rosario, ataupun ikut bersama-sama ada renungan untuk anak-anak toh, ada itu ya, ikut saja. Tetapi kalau pantang dan puasa sebelum 14 tahun tidak punya kewajiban. Kalau sudah lewat belum 14 belum toh, nah ya artinya tidak ikut puasa dan apalagi puasa misalnya kan 14 tahun ya toh ke atas, apalagi pantang 14 tahun, jadi belum punya kewajiban untuk puasa dan pantang, tetapi ikut serta di dalam doa-doa masa prapaskah, renungan, doa jalan salib dan sebagainya, ataupun juga doa-doa yang lain untuk memperoleh pertobatan. Artinya hatinya lebih mengasihi Tuhan, hatinya lebih mengasihi sesama, terutama yang susah, yang menderita, apalagi pada masa pandemi ini. Kita doakan yang teman-teman kita yang menderita ataupun kena penyakit, kena virus itu, doakan. Itu tanda kita bertobat dan mengasihi teman-teman kita. Romo, setiap Jumat kan ada jalan salib di gereja. Apa sih maknanya dan mengapa di hari Jumat? Jalan salib adalah merenungkan jalan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merenungkan, berdoa Yesus yang menderita dan wafat. Yesus menderita dan wafat pada hari Jumat. Karena itu kita mengikuti jalan salib untuk merasakan penderitaan Yesus dan kematiannya untuk menebus. Romo, apakah kita wajib mengisi kotak APP, dan jika sudah terkumpul? APP singkatan dari apa? Aksi Puasa Pembangunan. Kita mengumpulkan uang untuk menyatakan kasih kita, membantu mereka yang susah. Karena itu uang itu nanti sedikit demi sedikit dikumpulkan pada masa prapaskah ini, masa puasa dan pantang, dikumpulkan sedikit demi sedikit, mengurangi makanan, menyisihkan uang, dikumpulkan nanti di apa ya namanya, dikumpulkan bersama sama seluruh gereja di ini, di Keuskupan Agung Semarang. Kalau di sini ya dikumpulkan, kemudian nanti di APP tahun ini tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Lalu maknanya apa? Maknanya kita tinggal di dalam Kristus, doa-doa, percaya kepada Kristus, karena Dia bersabda, karena itu menjadi syarat utama. Itu
itu menjadi syarat yang penting agar kita dapat berbuah. Berbuahnya ada perbuatan baik, kasih kepada orang lain, kasih kepada Tuhan. Buah-buahnya itu berbela rasa, yaitu wujudnya itu tadi APP, mengumpulkan uang, mengumpulkan mengumpulkan uang ataupun macam-macam perbuatan itu berbela rasa, ikut serta merasakan penderitaan orang lain, misalnya yang sakit karena pandemi atau apa, dengan membantu mereka yang terkena, berbela rasa dan berpengharapan, supaya tidak kecil hati, supaya tidak putus asa, berpengharapan dengan memberikan bantuan, memberikan perhatian, supaya orang itu tidak kecil hati, putus asa, tetapi selalu punya pengharapan. Tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan berpengharapan. Itu temanya. Di saat pandemi yang selalu terbatas ini, bagaimana kita bisa tetap? Salah satu bela rasa yang kita wujudkan ialah dengan apa? Disiplin protokol kesehatan. Ya, kita seperti ini, pakai masker, berjarak, cuci tangan dengan setia, cuci tangan. Itu hal-hal yang elementer yang diminta supaya kita bersama-sama bisa kebal. Ikut vaksin. Sudah vaksin belum? Sudah. Oh, sudah vaksin. Ya. Vaksin pertama, kedua, dua sudah, tinggal booster. Nah, itu ikut itu supaya kita kebal. Itu berbela rasa, karena itu kalau saya berbuat itu, saya juga bisa menyelamatkan orang lain tidak terkena. Jadi antara lain juga seperti itu. Kalau sudah terkena harus isolasi, ya kita bantu. Bagaimana kita membantu? Ada yang makanan ditaruh di depan pintu yang isolasi. Wah, ini contohnya banyak sekali orang yang sungguh-sungguh berbela rasa pada masa pandemi ini. Syukur sekarang sudah mulai orang banyak sudah mulai kebal karena banyak sudah divaksin. Ini juga jadi ikut vaksin itu juga berbela rasa itu. Bukan untuk saya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang. Terima kasih kita bisa bertemu sama anak-anak. Semoga ini memberikan pencerahan, pengetahuan tentang iman kita tentang puasa pantang, tentang masa prapaskah, tentang masa pandemi ini, bagaimana kita berbela rasa. Terima kasih, berkah dalam.